buang-buang waktu. Sama tadi palpasi sekalian juga, kalian untuk ngeraba ictus cordis, apakah pertama kan diinspeksi ini untuk di jantung. Kalau selain di jantung nggak usah ya, inspeksinya tambahan juga, apakah tanpa ictus cordis dokter. Kalau misalnya nggak ada, ya, kalian lanjutin lagi ke palpasinya. Palpasinya kalian taruh di antara ICS 5 atau 6 atau nggak di bawah mamai. Itu kalian tanya, apakah teraba trill dokter, teraba ictus cordisnya dokter? Tidak ada data deh, ya udah selesai. Sampai situ aja, itu toraks. Ada yang mau tanya di toraks? Atau mau diulang lagi? Mungkin bebas. Tuh, itu untuk toraks. Oh iya. Sama untuk di paru itu ada pemeriksaan fremitus raba sama fremitus suara. Ya, kalian minta pasiennya untuk bilang 77 atau 88, terserah kalian. Biasanya kalian di koas tuh nanya kayak gimana? Apakah simetris dokter? Tanya kayak gitu aja. Apakah ada pengembangan yang lebih besar dokter? Kayak gitu aja. Itu pun kalau di kasus paru ya. Kalau nggak di kasus paru nggak usah. Pokoknya kalian harus pintar-pintarnya ngeliat skenario di luar. Kalau misalnya nih, oh ini kasus paru, berarti aku harus lengkap pemeriksaan paru. Ini kasus jantung, aku lengkap pemeriksaan jantung. Kalau kasus misalnya kayak kasus psikiatri, kasus mata, THT, itu kalian nggak perlu pemeriksaan fisik kayak gini. Tambahan ya, jadi untuk pemeriksaan paru, itu pemeriksaan paru itu harus wajib depan dan belakang. Jadi depan dan belakang itu yang apa? Tetap lihat inspeksinya, lihat perkusinya, lihat palpasinya. Nah, dan lagi satu, lihat auskultasinya. Auskultasinya bukan lihat, didengar. Nah, jadi paling terakhir itu pasti selalu di auskultasi. Auskultasi itu dalam artian apa? Kan untuk melihat, untuk mendengar apakah ada ronki atau tidak, apakah ada wheezing atau tidak. Kemudian biasanya itu kan depan belakang nih. Sebelum itu harus wajib kalau di paru diperiksa berat badan. Karena takutnya apa? Takutnya dia TB. TB itu harus ada berat badan baru bisa ngasih obat. Berhubungan dengan pemberian obatnya. Jadi intinya kalau paru itu wajib depan dan belakang diperiksanya. Semuanya, pemeriksaan fisik. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya? Mungkin yang di belakang itu kayak gimana periksanya? Di belakang sama ya. Jadi inspeksi ya, kalian lihat pengembangannya. Apakah ada tampak pengembangan yang melebihi dari kanan kirinya? Apakah simetris ada tidak? Simetris atau tidak? Lalu kalian palpasi sama aja juga. Apakah ada benjolan, bekas trauma, ada nyeri atau tidak? Kayak gitu. Terus itu perkusi sama juga. Apakah suaranya sonor, hipersonor, buka? Auskultasi sama juga, kalian ngecek ronki wheezingnya ada apa enggak. Nah, itu aja untuk di paru. Jadi depan belakang sama juga ya, 6 titik. Untuk torak itu selalu 6 titik kalian periksa ya. Harus ulang. Auskultasinya juga nanti sama kayak itu. Itu untuk di toraks. Ada yang ditanya mungkin di toraks. Mungkin kelihatannya simpel ya, cuman kalau kalian nanti pas try out ataupun ujian bakalan sering lupa, serius. Bakalan tegang juga, kalian lupa jadi pemeriksaannya apa selain efektif ya. Jadi aku harapin kalian bisa paham benar-benar, habis itu sering meraktekin juga biar kalian terbiasa periksanya dari head to toe. Oke, kita lanjut ke abdomen. Pastinya ya seperti ini ya. Kalau untuk toraks itu harus dari atas sama belakang bawah. Itu untuk fremitusnya, fremitus suara, fremitus raba. Nah ini tadi kayak periksa ictus cordis, kuat angkat ada ictus cordisnya keraba apa enggak, terus itu ada getaran atau trill apa enggak. Kalian cukup taruh tangan kalian di bawah mamai atau ICS 6 atau 7. Itu sebenarnya letaknya itu di apex jantung. Soalnya trill paling terasa itu di apexnya, di kaki mitral. Ini tadi aku udah jelasin untuk pemeriksaan batas-batas jantung, kalian nentuin batas-batas jantungnya di mana. Jadi kalian tinggal minta datanya aja. Ini untuk sama untuk auskultasi di jantung. Untuk auskultasi jantung itu bukan 6 titik ya, tapi di katupnya.
APTM, ya, aorta, pulmonal, tricuspid sama mitral di APTM. Jadi CS2 parasternal line dextra, CS2 parasternal line sinistra, terus itu di CS5 atau CS6 sama di aksila di CS5 atau 6. Jadi nggak harus ntar kalian pakai stetoskop, saya meriksakan auskultasi jantung pada CS2 parasternal line dextra, nggak usah bilang kayak gitu, langsung aja tempel. Biasanya dokternya nggak melihat, kalian tinggal tanya apakah ada bunyi murmur atau tambahan suara jantung, dokter kayak gitu. Sekarang lanjut ke abdomen. Nah, abdomen ini ingat harus dibagi regio-regionya. Kalau aku sih lebih seneng dibagi 4 aja, upper sama lower. Kalau kalian udah terbiasa dibagi jadi 9 nggak apa-apa. Tapi kalau lebih cepat itu kalian bagi 4 aja. Nah, untuk di abdomen sama, kalian inspeksi terlebih dahulu. Inspeksinya juga sama, kalian lihat apakah ada pembesaran di abdomennya dokter, apakah ada bekas dejas, trauma, tumor. Nah, itu untuk inspeksinya. Nah, untuk abdomen setelah inspeksi apa? Apa dulu setelah inspeksi? Auskultasi dulu. Nah, untuk auskultasinya sama, aku lebih senang tuh 4 regio aja, dari upper sama lower. Udah cukup itu aja. Kalian setelah auskultasi kalian tanya, apakah terdengar bising usus dokter? Bising ususnya berapa? Apakah ada suara metallic sound atau lain-lainnya, itu bisa kalian tanya. Nah, biasanya kalau suara normal, suara ususnya itu meningkat, itu biasanya karena ileus obstruktif yang akut. Itu biasanya meningkat tuh karena itu. Lalu juga kalau metallic sound itu biasanya karena peritonitis. Kalau kalian teraba fluid, tahu fluid kayak gitu. Itu tuh suara biasanya dari arteri. Ya, itu arteri abdominalis atau arteri renalisnya. Jadi kalian nggak usah panik kalau misalnya dikasih data terdengar fluid, berarti itu kedengaran dari pembuluh darahnya aja. Biasanya jarang kok pasien-pasien kasus abdomen. Nah, itu dari auskultasi. Setelah auskultasi apa? Setelah auskultasi di abdomen, palpasi dulu. Ingat kalau abdomen, kaki pasien harus ditekuk ya, karena biar untuk mengurangi geli. Kalian minta permisi bapak, ibu, minta tolong untuk kakinya ditekuk karena saya akan melakukan penekanan pada area perutnya. Kalian bilang, ingat selalu minta izin ke pasien. Dan kalian palpasi ke 4 regio atau ke 9 regio. Senyamannya kalian aja, seingatnya kalian mau pakai 4 atau 9. Apakah teraba nyeri? Ada nyeri nggak bu, pak? Kalian ingat yang 4. Ada nyeri apa enggak? Habis itu teraba tumor apa enggak? Habis itu ada pembesaran apa enggak? Nah, kalian tanyain itu. Kalau misalnya udah nggak ada data, baru kalian lanjut ke perkusi. Suaranya timpani apa enggak? Redup apa enggak? Kalian tanya ke dokter. Misi, bu, dokter, apakah suara perkusi pada abdomen timpani? Kayak gitu. Kalian tinggal tanya. Tapi biasanya dokternya nggak perlu kalian lakuin, udah langsung dikasih tahu. Baik-baik dokter. Jadi kalian cukup inspeksi aja, biasanya dokter langsung ngasih tahu dalam batas normal. Nah, kadang juga beberapa kali aku tuh sempat blank jadinya. Kalau misalnya lagi meriksa torak, baru aja inspeksi, tapi dokternya udah bilang dalam batas normal, aku pernah blank. Jadi apa ya mesti jadi? Karena kita udah terlalu termindset, habis inspeksi aku mau palpasi, mau perkusi, mau auskultasi, tapi setelah dokternya tiba-tiba langsung bilang dalam batas normal, kalian bingung. Selanjutnya ini apa ya? Jadi jangan terlalu terpaku sama urutannya. Karena dokter di sini terlalu baik, jadi kalian nggak perlu ngelakuin itu, kadang udah dikasih datanya langsung. Beberapa dokter kayak gitu. Kalian cukup baru, Pak bisa dibuka bajunya dalam batas normal deh, langsung kayak gitu biasanya. Serius. Tapi malah itu bikin blank. Biasanya itu dokter utuyu. Biasanya itu bikin blank malahan, karena kalian udah terstruktur kan dari awal mau ini, tiba-tiba bilang kayak gitu bingung. Harusnya apa ya? Itu jadinya. Kayak tetap tenang. Kalau udah dalam batas normal toraks, lanjut langsung abdomen. Dalam batas normal abdomen, lanjut langsung ekstremitas.
Ya, itu untuk batas normal deh. abdomen tadi sampai di perkusi. Nah, pemeriksaan khusus juga di abdomen. Kalian nentuin heparnya, apakah terjadi pembesaran apa enggak. Nah, kalian untuk nentuin pembesaran pada hepar, kalian perlu bimanual. Bimanual palpasi. Bimanual itu artinya pakai dua tangan ya. Tangan kiri itu di bawah, di pinggang pasien bagian bawah. Kalian minta pasiennya untuk tarik nafas dalam. Pak, permisi, saya akan melakukan penekanan. Bapak, saya minta tolong untuk tarik nafas dalam ya. Nah, kalian tekan dari siasnya, dari sias kalian tekan sampai naik. Itu pasiennya masih dalam, tarik nafas dalam. Ya. Tangan yang bawah itu nggak cuma ditaruh aja tangannya di bawah. Tangan di bawah mengangkat juga. Ini mau fiksasi biar teraba yang atas, organ di atas biar teraba, biar nggak kelem. Apa namanya? Tenggelam. Biar nggak tenggelam ini. Nah, itu untuk hepar. Kalian tanya ada dokter, apakah ada pembesaran hepar? Itu tergantung juga, kayak aku bilang tadi di awal. Kalau kalian curiga kasusnya mengarah ke hepar, baru kalian lakuin. Kalau nggak curiga ke hepar, nggak perlu. Cukup yang normal-normal generalnya aja abdomennya. Kalau kalian curiga ada sirosis kah, hepatitis segala macam, baru kalian lakuin pemeriksaan hepar. Kayak gitu. Sama juga untuk pemeriksaan limfa. Nah, limfa itu kan dari arcus costa sinistra ke sias kanan. Nah, itu dibagi setengah dulu di umbilikus. Jadi kalau misalnya pembesarannya pas di arcus costa, kalau di arcus costa itu tidak ada pembesaran jatuhnya, itu 0. Nah, dari arcus costa ke umbilikus itu dibagi lagi jadi 2. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Umbilikus itu 4. Pusar itu. Umbilikus pusar itu 4. Jadi dari arcus costa atau arcus costa tengah-tengahnya sih, dari midclavicular ke arcus costa. Nah, itu kalian bagi 0 itu di arcus costa, terus itu 1, 2 itu tengah antara arcus costa dan umbilikus itu 2, 3, 4 itu pas di umbilikus. Terus itu lanjut lagi sama sias itu paling akhir. Ini 4 tadi umbilikus, 5, 6 itu tengah-tengah lagi, 7, 8 itu pas di sias. Jadi untuk pemeriksaan limfa ya, kalian bimanual juga. Tangan kiri itu di belakang pinggang pinggang kiri. Nah, kalian lakuin itu dari bawah, dari yang ke-8, dari sias. Sama pasiennya disuruh tarik nafas Pak, dalam hembuskan, kalian tekan sampai umbilikus, sampai ke arcus costa. Apakah ada pembesaran limfa dokter? Tanya Anda. Kalau kalian curiga kasusnya mengarah ke sana, tapi kalau nggak usah dilakukan. Ada yang kurang mengerti untuk apa limfa dari ngitungnya? Pembagiannya Totalnya itu 8 itu sampai menjalangnya itu 8. Arcus costa sampai ke sias ini 8. Umbilikus itu 4. Nah, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Umbilikus itu 5, tengah-tengahnya. 6, 7, 8 sias. Kayak gitu. Itu pembagiannya pemeriksaan limfa, pemeriksaan Schaffner. Mungkin ada yang mau ditanya? Nah, itu untuk kalau kalian curiganya ke sana. Nah, kalau kalian curiganya ke ginjal, kalian bimanual juga bimanual palpasi, kalian tekan di bagian pinggangnya. Itu kalian tekan, kalian teraba. Dokter, apakah teraba ginjalnya? Apakah teraba pembesaran? Normalnya umumnya itu tidak teraba. Tapi kalau dibilang teraba berarti kalian curiga adanya hidronefrosis. Ya. Terus kalau mau mendekat juga nggak apa-apa buat lihatnya. Kalau misalnya mau maju atau mau mendekatin, Mau direkam. habis itu kalian kalau misalnya masih curiga di ginjal, selain ada hidronefrosis, kalian curiga ada batu di ginjal, kalian bisa ketok CPA. Nah, ketok CPA, kalian cukup taruh tangan kalian, tangan kiri atau tangan kanan, yang mana tangan kuatnya kalian pakai ngetok ya. Jadi kalian tangan terlemah itu pakai tumpuan, kalian ketok. Kalau nyerinya kolik, itu biasanya dari nefronnya, biasanya dari ginjal ya. Berarti emang ada kelainan di ginjal. Tapi kalau nyerinya menjalar, biasanya itu di salurannya, bisa di ureternya, bisa di apa namanya, korteksnya, segala macam bisa. Pokoknya kalau yang menjalar itu di salurannya, tapi kalau nyerinya kolik itu dari ginjalnya, kayak gitu. Itu kalian ketok aja, kanan sama kiri ya, lakukan pemeriksaan. Kalau kalian curiganya di ginjal atau di batu saluran ini. Jadi kalian lakuin pemeriksaan ketok CPA.
Mungkin ada yang mau ditanya dari abdomen. Itu udah, inspeksi palpasi auskultasi perkusi udah, generalnya udah itu. Lanjut ke ekstremitas. Misalnya abdomen udah dalam batas normal nih, kalian langsung lanjut ke ekstremitas. Ekstremitas superior, ekstremitas dari kalian mulai ngecek tangan atau sama kaki. Kalian kalau di ekstremitas itu gampang aja kalau di ininya. Apakah teraba hangat dokter? Apakah CRT-nya kurang dari 2 dokter? Udah. Apakah ada izin? 3 itu aja. Akral merah hangat dokter, CRT-nya kurang dari 2, apakah ada izin? Udah. Selesai. Itu ekstremitas. Nggak ada perlu kalian tanyakan lagi. Ekstremitas simple. Segitu aja untuk di pemeriksaan secara general. Mungkin ada yang mau ditanya dari pemeriksaan general ya? Mungkin ada yang masih perlu diulang atau kurang paham? Pemeriksaan paru mungkin, pemeriksaan jantung. Ada yang mau diulang dari pemeriksaan toraks atau abdomen? Aman ya? Aman? Nanti sambil jalan bisa di. Nggak apa-apa kalau misalnya di kalian grup aja bisa. mau minta diulang pribadi, nggak apa-apa, aku ulang. Setelah ini bisa aku ulang. Gitu. Oke, pemeriksaan dari anamnesa sama pemeriksaan secara general itu udah. Kita bisa lanjut ke gawat darurat di kasus internal. Yang pertama, gawat darurat di kasus internal itu adalah masang infus. Untuk kasus apa aja yang kalian tahu pemasangan infus? Perlu dilakukan pemasangan infus. DB, DHF, ya, apa lagi? Syok anafilaktik. Syok anafilaktik itu wajib kalian pemasangan infus. Apalagi selain DHF, syok anafilaktik, dehidrasi, berat, itu wajib. Diare, itu wajib kalian lakukan pemasangan infus. Sama juga step-stepnya. Kalian kan awalnya baca skenario di luar. Kalau kalian udah curiga pasiennya ini, oh kayaknya perlu dirawat inap, nanti kalian udah mindsetnya kalian, aku harus masang infus. Terus kalau di skenario nya kalian curiga, oh ini ada benjolan, oh di mindsetnya kalian udah, aku harus eksisi, harus acting. Kalau di skenario nya, oh ini patah tulang, jadi kalian harus sudah berdaya. Jadi kalian skenario itu baca semenit itu lebih banget waktunya. Pas kalian baca skenario di luar itu kalian udah bisa mindsetin, atur itu anamnesanya aku perlu nanya ini aja, pemeriksaan fisiknya aku perlu meriksa ini, penunjangnya aku perlu ini. Jadi kalian pas baca skenario 1 menit di luar itu kalian harus sudah nyeting di otak kalian apa aja yang harus aku lakuin, apa aja yang harus aku tanya, terapinya harus kayak gimana. Karena di skenario itu udah jelas-jelas banget bakalan kelihatan diagnosanya apa. Gampang kok dari skenario itu pasti kelihatan banget diagnosanya apa. Oke, kita lanjut ke gawat darurat dari internal. Nah, gawat darurat internal itu ada 3, ada masang infus, NGT, sama kateter. Kateter itu bisa masuk bedah atau internal sih sebenarnya. Itu biasanya dari yang paling sering keluar di USC nasional. Pasti selalu ada gawat darurat yang memerlukan tindakan. Step-stepnya sama. Kalau misalnya dia pasien DHF, kalian anamnesa dulu. Anamnesa kalian tentuin DHF-nya berapa. Emang DHF atau cuma DF? Apakah perlu dia dirawat inap atau tidak? Kalian harus nentuin itu dulu. Nah, kalau setelah kalian udah bisa nentuin dia DHF dan wajib rawat inap, baru kalian sarankan untuk melakukan tindakan pemasangan infus. Jadi nanti bakalan ada inform consent, kalian bakalan nulis itu tindakannya apa, habis itu dimintain tanda tangan ke pasiennya. Setelah itu tetap kalian anamnesa, pemeriksaan fisik, terus itu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ingat dulu ya, baru ke penata laksana. Jadi setelah pemeriksaan fisik kalian selesai, cuci tangan, ibu bapak bisa balik ke kursinya. Kayak gitu. Kalian, ibu bapak saya sudah selesai melakukan anamnesa dan juga pemeriksaan fisik. Saya mencurigai bapak mengalami ini. Nah, untuk menegakkan diagnosa tersebut, saya membutuhkan pemeriksaan lab. Apakah bapak ibu bersedia? Ingat, tetap harus nanya kayak gitu. Latihannya biar lancar ngomongnya, karena itu lumayan kalau belibet profesionalnya tidak ada. Apakah bapak ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Ya saya bersedia dokter. Langsung, dokter misalnya DHF, saya memerlukan pemeriksaan darah lengkap.
Nanti ada komputer atau laptop di depan meja kalian. Udah deh, kalian cek di situ hasilnya. Kalian kalau udah dikasih pemeriksaan darah lengkap, kalian harus bisa interpretasiin. Kalian ada kok biasanya nilai normalnya. Jadi kalian tinggal lihat aja. Kalau emang dia leukositosis, kalian bilang, saya melihat di sini leukositnya tinggi dokter. Saya mencurigai ada kayak gini. Kalian harus bilang, kenapa bisa dia leukositosis, kenapa dia bisa trombositopeni, kalian harus bilang kenapa. Kasih tahu alasannya. Jadi jangan cuma sekedar kalian, wah aku tinggal nanya labnya aja. Enggak, kalian harus bisa interpretasiin. Mau itu darah lengkap, urin lengkap, foto ronsen, itu harus kalian bisa interpretasiin. Cukup yang patologisnya aja, yang visualnya nggak usah. Kalau ada kelainan-kelainannya aja yang perlu kalian interpretasiin. Kalau dalam batas normal, kalian tinggal bilang dari darah lengkap dalam batas normal. Terus setelah kalian minta penunjang. Nah, setelah minta penunjang, oh ya satu lagi, untuk penunjang jangan cuma satu nanyanya ya. Karena penunjang itu biasanya minimal 2 sampai 3. Tapi kan di soal kalian tuh, jadi ntar di skenario itu ada soalnya. Di soalnya tuh nggak disebutin kalian harus minta berapa. Tapi biasanya di penilaian, di lembar penilaian dokternya ada peserta wajib menyebutkan 2 penunjang atau peserta wajib menyebutkan 3 penunjang. Jadi jangan satu penunjang aja. Kalian walaupun udah tahu nih, oh ini DHF, aku perlu DL aja. Jangan kayak gitu. Kalian tetap harus minta, walaupun itu nggak berhubungan. Kalian minta aja urinnya, misalnya minta DHL-nya. Kalian minta segala macam tuh minta aja. Kalian mau minta apa? Kulturnya boleh. Pokoknya tanya aja. Kalian mau minta ronsennya boleh. Walaupun itu nggak berhubungan. Jadi minta aja datanya. Apalagi untuk di saraf. Nah saraf tuh biasanya agak banyak. Kalian minta DL, UL, bisa kalian minta foto toraks, foto lumbung sakral, minta MRI, minta CT scan, pokoknya tanyain semuanya. Pengalaman pas batchku kasus di saraf itu kan dia ini apa spinal cord injury. Nah teman-temanku tuh semua nanyanya cuman foto lumbung sakral yang diminta. Sedangkan yang ada datanya itu torakolumbar. Jadi kalau kalian udah nanya nih, tapi kalian udah tahu nih awalnya, ini curiganya spinal cord injury. Udah minta data, dokter izin minta data untuk foto torakolumbar. Nggak ada data, lumbung sakral, nggak ada data deh. Gitu. Nah, jangan baru dibilang nggak ada data, oh berarti bukan di lumbung sakral nih. Kalian minta lagi ke atasnya. Untuk torakolumbarnya dokter, minta. Karena di batchku hampir semua nggak ada yang bisa jawab minta data itu. Hampir semua. Jadi kalian harus pintar-pintarnya kalian minta data. Kalau misalnya kalian udah emang curiga diagnosisnya spinal cord injury, minta aja torakolumbar sakral. Kalau nggak ada data torakolumbar sakral, bisa dia torakolumbar lumbung sakral, bisa dia datanya. Pintar-pintarnya kalian minta data lah di situ. Maka langsung foto vertebra Ya. Tapi biasanya nggak disebutin kalau misalnya nggak sesuai sama yang di panduan dokternya yang disediain datanya. Nah, itu untuk tips and trick untuk di pemeriksaan tunjang. Dan kita lanjut ke gawat darurat pemasangan infus. Tadi kan udah misalnya di AF kalian minta tunjangnya, udah kalian lakuin rapid test segala macem, udah curiganya, oh udah benar di AF, kalian minta izin, Pak Ibu, saya sarankan untuk dirawat inap dan saya akan melakukan pemasangan infus agar lebih mudah memasukkan obat-obatannya. Apakah Bapak Ibu bersedia? Ya bersedia. Baik. Ibu, Bapak bisa berbaring di bed, saya akan cuci tangan dulu. Ya, kalian cuci tangan harus wajib ya. Pokoknya sebelum kalian pemeriksaan fisik, sesudah pemeriksaan fisik, sebelum tindakan, sesudah tindakan. Itu wajib cuci tangan. Kalian setelah cuci tangan, pasien kan udah di bed. Yang pertama kali kalian lakuin, nanti ini bakalan ada meja kayak gini, meja set kayak gini. Full banyak bakalan isi alat-alat. Mau itu stasiun tindakan masang infus, mau masang kateter, semua alatnya ada. Ya, jadi kalian jangan berpatokan kok alatnya alat kateter ya, jangan disuruh masang kateter. Jangan kayak gitu. Kalau kalian udah tahu diagnosisnya, oh enggak masang kateter. Harus masang infusnya. Dan kalian udah ada meja set kayak gini. Yang pertama kali kalian harus lakuin, siapin alatnya. Sekali lagi harus ingetin, siapin alatnya dulu baru lakuin tindakan. Jangan bingung. Nah, misalnya ada tiang infus, siapin tiang infusnya dulu, taruh di samping pasien.
Tapi ntar biasanya pakai manekin ya pasien. Apa aja yang perlu kalian siapin untuk infus? Satu. Apa? Apa? Tourniquet. Oke, tourniquet. Apa lagi? Hah? Nampan nggak biasa? Langsung disiapin di sini. Oh ya, kalian tinggal bilang ini kondisinya steril ya Bu, Pak. Kalian nyiapin alat ini kondisinya steril. Udah tinggal bilang kayak gitu aja. Nggak perlu kalian harus nyiapin nampan tuh nggak usah. Apa lagi? Infuser. Handscoon. Rasa steril. Apa lagi? Apa lagi? Ada yang belum pernah masang infus di RS? Apa lagi? Dasar udah nih, dasar. Yang buat nusuk nggak ada. Apa buat nusuk? Wah, oke, apa lagi? Cairan infus. Udah tahu kan cairan infus ada apa aja? Ya, ini NaCl. Untuk pasien pemasang infus, ingat juga kalau pasiennya dia syok karena diabetes, jangan kalian kasih ringol laktat. Kasih dia NaCl. Karena ringol laktat itu isinya gula juga. Ya. Kalian juga harus baca-baca di sini. Itu RL apa NaCl. Nanti soalnya semua jenis infus ada. Jadi kalian sendiri yang ambil. Nah, kalian pas nyiapin kan udah susah cuci tangan. Saya menyiapkan alat-alat infus, saya menyiapkan NaCl, infus set, tourniquet, ngomong aja. Sekalian kalian biar ingat apa sih yang kurang lagi. Malah kalau kalian cuma diam ngambil, pas kalian ngerti apa, iya ada yang kurang. Mendingan kalian ngomong aja langsung. Saya nyiapin cairan infus, tourniquet, infus set, kasa, aboket, alcohol swab, handscoon, plaster, gunting, ngomong aja langsung. Biar kalian sekalian ingat apa aja yang masih kurang. Sama obat-obatan. Nah, karena kan nggak semua cuma masang infus saja. Kalau kayak syok anafilaktik, kalian perlu obat-obatan. Obat-obatan di sini ada nama-namanya kok. Tapi biasanya aku nggak perlu nyebutin. Walaupun nih aku ngambilnya apa nih? Metil. Tapi aku nggak bilang nih metil. Misalnya aku perlunya apa? Aku perlunya dipenidramin. Saya mengambil 1 ampul dipenidramin. Walaupun namanya di sini bukan dipenidramin. Karena kalau kalian harus nyari satu-satu namanya itu bakalan lama. Tinggal ambil 1 ampul, bilang saya ngambil adrenalin 1 ampul, kayak gitu. Itu untuk di obat-obatannya. Jangan kalian panik, kok nggak ada ya adrenalinnya, jangan kayak gitu. Anggap aja itu adrenalin. Ya, jadi walaupun di sini ada tulisannya, tinggal bilang aja, saya ngambil 1 ampul adrenalin. Walaupun bukan tulisannya adrenalin, nggak usah panik ya. Udah setelah kalian siapin, udah kalian cek dulu, pasang dulu infusnya di tiang. Siapin dulu semuanya. Kayak handscoon, yang depan udah pakai handscoon ya. Karena di beberapa stasiun tuh nggak selalu cocok ukuran handscoon, dan juga pengalaman nggak semua dokter tuh nyuruh kalian pakai handscoon, tapi ada beberapa dokter yang wajib kalian harus pakai handscoon. Jadi sepintar-pintarnya kalian mengatur waktu, kalau kalian merasa cukup kalian pakai handscoon ya. Kalau kalian merasa nggak cukup, tinggal bilang saya sudah menggunakan handscoon steril, tinggal bilang kayak gitu. Tapi ada beberapa dokter, aku pernah kejadian, mana handscoon bude? Ini dokter, emang aku nggak ada pakai waktu itu, tapi aku bilang saya udah menggunakan, mana handscoon mau ditanya lagi. Ada beberapa dokter yang kayak gitu, jadi kalian wajib. Udah kalian siapin, kalian buka-buka kan, udah steril semua. Ya, kalian ingat selalu minta izin ke pasien. Bapak Ibu, saya akan melakukan pemasangan infus. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia dokter. Baru kalian lakuin. Pertama kalian
lakuin cek infusnya dulu, cairan. Yang dikunci dulu ya. Terus siapin kum, ini namanya kum. Kalian mau pakai kum boleh, kalian mau pakai bengkok boleh. Kalian tetesin dulu, udah mau ngalir apa belum? Nah kalau udah ngalir, apa aja, gantung aja gitu. Jangan sampai ini ke bawah kayak gitu. Nggak boleh. Ya, Sudah berkurang nilainya. masukin aja dia ke ini, tempat kunciannya. Nah kalian ngecek cairannya, udah mau netes, lalu kalian siapin sekarang. Yang dilakukan pertama apa? Jangan panik ya masang torniket, karena beberapa kali ada yang bingung cara masang torniket aja lupa deh. Ya. Udah semua bisa kan masang torniket? Takutnya nggak susah kalian karena nggak terbiasa pegang torniket lupa cara masang. Ingat ya nih, karena nggak bakal selalu rapi naruhnya, kalian bingung harus kemana nih, harus tetap kebalik kalian masangnya. Ingat masang torniketnya yang ada ini kayak jepitan ini di atas. Udah kalian pasang torniket, baru kalian disinfeksi pakai alkohol swab. Disinfeksi biasa sirkuler, bentar ya. Dari dalam keluar. Nah, cukup sekali aja. Udah kalian siapin apoket. Nanti kalian nggak perlu bilang kok ukurannya yang berapa kalian pakai. Dokternya nggak boleh nanya. Kalau pas ujian nasional dokter nggak akan nanya karena tidak boleh. Tapi kalau pas tryout ditanya-tanya. Tanya. Di situ biasanya kalian bakal dibantai-bantai pas tryout. Nanti biasanya ada dua warna pink sama warna biru. Yang dipakai itu yang warna pink. Jadi walaupun adanya warna biru, ada warna pink, nggak apa-apa ambil aja. Karena nggak bakal ditanya perlu ukurannya. Karena ukurannya ya. Yang pink itu untuk dewasa. Biasanya. Udah kalian siapin semua, udah kalian disinfeksi, lalu kalian tusuk. Udah semua bisa kan? Injeksi masang. Ya anggapan ini udah kepasang. Udah kalian tarik dulu dikit. Udah ada darahnya belum? Tapi jangan dilepas. Kalau udah misalnya keluar darah, berarti udah pas. Kalian dalemin lagi. Udah full pasang. Pasang terus. Sudah kan? Ya kalian cek dulu. Mau nggak jalan dia? Nah, mau jalan, berarti udah pas, udah masuk. Baru kalian fiksasi. Oh ya satu lagi tadi. Jadi pas penyiapan alat, plasternya harus disiapin dulu. Jadi pas sebelum kalian pakai handscoon, plasternya udah disiapin. Nah harus kalian potong-potong. Karena kalau pas kalian pakai handscoon baru kalian nyiapin plaster, bakalan susah. Jadi siapin aja tempel-tempel aja di samping backnya kayak gini nggak apa-apa. Jadi sebelum kalian pakai handscoon mau tindakan apapun tuh plasternya siapin dulu. Baru kalian fiksasi dulu satu. Mau entah kalian itu fiksasinya lurus biasa, mau kuku-kuku itu terserah kalian, itu seninya kalian kayak gimana. Kalau aku sih biasanya kuku-kuku ya karena lebih terfiksasi. Lebih lengkap lah. Terus baru kalian tutup pakai kasa steril. Ingat ini dilipat ke belakang selangga ini. Jangan kalian lurus kayak gini fiksasinya, bawa ke belakang. Pasang kasa. Nah ini terserah kalian mau lurus berapa plaster, terserah kalian. Nah, sesimpel itu aja. Sesimpel itu aja. Untuk infus, itu untuk yang cuman pemasangan infus biasa ya. Untuk yang registrasi biasa, kayak kasus DHF, kasus diare. Nah, sedangkan untuk kasus syok anafilaktik itu kalian perlu obat-obatan. Obat-obatan apa aja yang kalian tahu untuk kasus syok anafilaktik? Pertama kali perlu diinjeksi apa? Epinephrine atau adrenalin. Dosisnya berapa? Berapa?
1 apa 0,5 apa 0,3? 0,5. Ya, kalian tinggal bilang kalau misalnya kasus shock anafilaktik kan, kalian siapin udah sama kayak tadi, siapin obat-obatan, siapin alat infus set, siapin plaster segala macam boketnya kalian siapin. Yang pertama kalian lakuin itu adalah injeksi adrenalin dulu. Di mana injeksinya? Di mana lokasi injeksi adrenalin? IM di mana? Vastus lateralis ya? Di paha. Di paha lah. Vastus lateralis. Kalian siapin spike. Terserah mau siapin spike berapa, 10, 50. 50. Nah, kalian tinggal bilang, saya ambil 1 ampul adrenalin, masukin ke spike-nya, buka. Tapi nggak harus dibuka. Kalian anggap aja buka. Saya akan melakukan injeksi di vastus lateralis atau di paha. IM ya? IM ya? Ingat dulu Di paha ya. jangan di tangan, anggap ini paha. Anggap udah. Baru kalian lakukan pemasangan infus. Bukan masang infus dulu baru adrenalin, karena dia lagi fase shock. Kalau shock dia pembuluh darahnya gimana? Jadi nggak bisa dipasang infus kalau kalian belum cek adrenalin, susah bakalan. Karena kalian adrenalin dulu baru memasang infus. Itu untuk kasus shock. Kalau kasus biasa kayak tadi langsung aja pemasangan infus. Mungkin ada yang mau ditanya dari pemasangan infus, jelas nggak? Terlalu cepat mungkin? Jelas? Biasanya pemasangan infus di stage apa? Stasiun internal, gawat darurat. Nanti ada stasiun gawat darurat. Tapi kalau internal tuh nggak selalu masang infus, kayak bilang ada NGT, ada kateter. Sekarang ini antara masalah ini ini bisa. tapi bisa 2 muncul. Coba. Yang sering muncul Biasa kalau pas aku kemarin NGT. yang gitu. Ya, kalau yang kasus kasusnya Hah? gadarnya Gadarku pasang infus. pasang infus. Jadi bisa diajak. Bisa 2 muncul infus sama yang itu bisa. Coba. Biar nanti Nah, itu untuk masang infus. Ada yang ditanya mungkin dari masang infus, jelas semua. Kalau misalnya mau diulang, nggak apa-apa diulang. Ya, pas awal pemeriksaan kan tetap TTP itu udah tahu. Setelah dilakukan pemasangan, habis itu obat-obatan masuk, adrenalin masuk, infus masuk, habis itu dipenidramin masuk, kortikosteroid masuk, baru lakukan prosedur. Ingat obat-obatannya, kalau shock, adrenalin dulu, habis itu pemasangan infus, habis itu baru masuk kortikosteroid sama dipenidramin. Ya. Jadi ntar kalian tinggal bilang, saya ambil 1 ampul kortikosteroid, saya ambil 1 ampul dipenidramin. Setelah kalian masang infus, kalian bilang aja, saya injeksinya melalui infus, melalui 3W atau apa. Ya. Nggak perlu kalian lagi IV di beda tangan tuh, langsung aja dari infusnya. Ada yang mau coba? Kalau ada yang mau coba boleh sekalian Sekalian aja. Sekalian diulang. Ada yang mau coba mungkin? Ayo saya mau coba. Ada yang mau coba? Ayo semangat ya, berani. Ayo. Sambil latihan. Latihan mental. Karena sekarang nggak mungkin ditanya-tanya, nanti pas DO. Nanti pas DO itu tanya-tanya. Apalagi kalau misalkan siapa ya? DO itu kalian sampai ditanya berapa TS per menit dan berapa TS per menit. Tapi kalau pas ujian nggak, dokter nggak boleh nanya pas ujian. Malah ngasih tahu. Kalian dibantu sekali pas tryout yang kalian ditanya. Udah tahu penghitungan PGD segar? Kebutuhan cairan. Penghitungan cairan PGD segar. Nggak ada yang tahu? Ada yang tahu nggak PGD segar? Apa yang 20 kg pertama berapa? Ada yang tahu? Berapa? Kalau yang 10 kilo pertama 100 kali berat badan. Kalau yang 10 sampai 15 sampai 20 itu 1000 dikalikan ditambah 50 sisanya berat badannya. Terus kalau misalnya lebih dari 20 itu 1500 ditambah 20 kali sisanya berat badannya. Ya. Kalau misalnya belum tahu itu dibaca-baca lagi ya holiday segar itu kayak gimana, karena kadang pas DO tuh ditanya soalnya makinnya holiday segar walaupun kasusnya DHF ya. Kalau DHF yang kalian tahu di teori CBT kan
7 cc apa 7 mili per kilogram berat badan 7 cc per kilogram berat badan per jam. Nah itu yang kalian tahu per jam ya kan 10, 7, 5, 3, 1 kayak gitu kan. Nah itu nggak pakai kalau OSCE itu kepake holiday segar. Jadi saranku baca-baca holiday segar itu kayak gimana penghitungannya ya. 20 kg pertama berapa dikasih 20 kg selanjutnya berapa, karena perhitungan di teori CBT itu nggak kepake di OSCE. Ada yang mau nyoba? Satu orang? Ada yang mau nyoba? Sekalian diulang di call sekali. Ayo. Ini Liresa kayaknya mau nyoba. Ayo sini Bli. Ayo. Udah? Oke? Nah, dari kanan yang cewek-cewek ada yang mau nyoba nggak? Sekalian aja. Sekalian. Siapa tahu ntar pas kalian dapat kasusnya infus. Pas kemarin aku terakhir infus itu Kasus apa? shock hipoglikemi. Shock hipo. Ada yang mau nyoba nggak? Koma hipoglikemi. Ada yang mau nyoba? Ayo, satu orang. Ya. Ayo, ini kan. Ayo mas. Gimana? Kita ulang lagi sekali aja ya, kalau kayak gitu ya. Coba ya. Oke. Jangan menyesal Andi. Karena Serius satu kali nih. ada coba. Nyoba ini sangat berharga. Oke. Pertama, kasus apa aja tadi yang kemungkinan masang infus? Shock, shock bisa hiper sama hipo, bisa anafilaktik. Tuh ada shock ada 3 tuh. Terus tuh DAR, apa lagi? Diare, dehidrasi. Itu kalian bisa masang infus. Setelah kalian anamnesa, kalau pasiennya sadar, kalian anamnesa. Kalau pasiennya shock anafilaktik, itu pasti nggak sadar. Shock hipo hiper nggak sadar. Pasti penurunan kesadaran. Kalian nggak bisa anamnesa. Kalian langsung tindakan. Ya, baca-baca skenario-nya. Kalian kapan harus anamnesa dulu, kapan harus langsung tindakan. Kalau kalian udah yakin pasien ini sadar, baru kalian anamnesa. Setelah anamnesa kayak tadi, anamnesa, TTP, pemeriksaan fisik, minta penunjang, baru kalian lakukan tata laksana. Kalian minta pasiennya ke bed, kalian cuci tangan dulu. Setelah kalian cuci tangan, kalian apa? Persiapkan alat. Alatnya apa aja lagi tadi? Plasternya ingat dipotong-potong dulu. Ya. Kira-kira aja kalian perlunya berapa? Kalau misalnya infus, kalian perlunya pertama fiksasi pas jarumnya, pas boketnya 1, itu fiksasi kasarnya 2 atau 3. Jadi kalian perlunya minimal 3 atau 4. Nah, kalian siapin semuanya. Nah, kalian concern lagi ke pasiennya. Bapak Ibu permisi, saya akan melakukan pemasangan infus. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia dokter ya. Baru kalian lakukan pemasangan. Nah, caranya kita ingat gantung dulu cairannya. Kalian gantung dulu. Terus kalian buka infusetnya. Siapin infuset, buka. Kalian coba dulu infusetnya. Siapin pun atau bengkok. Ingat nih posisi kekunci dulu, kalau nggak gitu nyerocos aja. Jadi Kalian buka, kalian coba pegangnya gini. netes. Udah kalau udah netes, tutup, kunci lagi, simpen dia. Jangan dibiarin kayak gitu ngegantung gitu. Ingat simpen dia di sini. Bisa. Dan setelah itu, baru kalian lakukan pemasangan torniket. Ya. Ya, langsung pakai turniket. Pasang torniket, dan kalian pasang torniket. Baru kalian disinfeksi pakai pasta steril. Ingat sirkuler ya. Di
dalam keluar. Dan sekali aja cukup. Baru kalian siapin aboketnya. Aboketnya nanti banyak macam, banyak ukuran. Kalian tinggal ambil aja, terserah kalian, bebas. Banyak nanti ada pocket sana. Udah. Ingat ini ya, arahnya yang Jarumnya itu yang yang lancipnya ke atas, yang lubangnya itu ke atas ya. lubangnya itu di atas. Udah, pasang kemudian pasangan. Udah. Ingat jangan difulin dulu, masukin. Tarik dulu dikit, kalau udah keluar darah, baru kalian fulin masukin semua. Tarik jarumnya. Udah, ini udah tarik jarumnya. Siapin infusnya sambil kalian lepas tourniquet. Selesai kalian cek masuk apa aja. Kalau udah netes berarti dia ada masuk. Lalu kalian fiksasi di aboketnya nih. Fiksasi pertama. Terserah kalian mau lurus kayak gini, terserah. Kalau aku sih biasanya kupu-kupu. Kupu-kupu ya. Tahu kupu-kupu maksudnya dari belakang. Dari belakang. Ini. Nyilang. Ini. Dari belakang ambilnya, habis itu silang ya. Udah, setelah kalian fiksasi di aboketnya, ingat selang ini bawa ke belakang. Baru kalian tutup pakai pasta steril. Fiksasi lagi. Udah, seluruh aja. Selesai udah, silakan kalian masuk infus. Nah, biasanya setelah ini kalian diminta di soal tuh untuk KIE. Bapak Ibu, ini saya sudah selesai melakukan pemasangan infus, jadi Bapak Ibu akan dirawat di rumah sakit dan lalu untuk obat-obatannya akan masuk melalui infusnya. Kalian ngomong kayak gitu. Bapak Ibu saya diagnosa apa, misalnya DAF, jadi memerlukan perawatan intensif karena sewaktu-waktu bisa terjadi shock. Ingat latihan ngomong kayak gitu ya KIE. Terus itu fungsi infusnya apa, obat-obatan yang bakalan masuk apa aja, kalian bilang kayak gitu. Kemungkinan dirawat berapa lama, terus itu harapannya apa yang bakal naik, misalnya kita nunggu sampai trombositnya naik atau apa. Itu harus kalian latihan KIE-nya, karena KIE itu poinnya gede juga, padahal yang cuma ngebacot aja. Jadi itu dari pemasangan infus. Jangan sampai diem, harus ngomong. KIE itu terserah kalian, awurin aja ngomong. Setelah ini kalau misalnya di rumah bersihin toiletnya, genangan airnya dibilangin kayak gitu, asalnya ngomongnya yang penting sesuai sama diagnosis. Di rumah jaga Pasti kebersihannya ya Bu ya. Pasti dapat nilai kok. Misalnya kasusnya sindroma metabolik, kalian nggak tahu harus ngasih obat apa, makan apa, kalian bilang aja, Bapak Ibu rajin olahraga, hindari makan berminyak, berlemak kayak gitu, dan dapat nilai poin KIE. KIE simple. Yang penting ngomong. Itu aja sih. Jangan ngeblok, jangan blocking pokoknya, harus ngomong terus dari awal anamnesa. Besok pemeriksaan fisik sambil kalian nyanyi, penunjang kalian tanya semua, mintain data-datanya semua, kalian interpretasiin. Habis itu penata laksanaan kalian mau sambil ngomong, nyiapin alatnya kalian ngomong, tindakannya kalian ngomong, bebas. Terus kayak ini ngomong, pokoknya harus terus ngomong. Jangan kalian masuk dan bingung, diem. Sebingung-bingungnya kalian nggak tahu itu diagnosisnya apa, pas skenario. Kalian bacakan skenario di depan. Kalian bingung, aduh aku nggak tahu diagnosisnya apa. Tetap kalian anamnesa poinnya yang tadi, 7 poin yang tadi. Itu bisa menyelamatkan. Poin ngomong itu bisa menyelamatkan meskipun poin yang diagnosis tadi. salah. Yang penting ngomong. Kalau udah nggak ngomong, diagnosis salah, ya udah nggak bisa bantu dokternya. Kan ada stasiunnya banyak. Jadi walaupun di satu stasiun kalian salah diagnosis nggak apa-apa. Yang penting di stasiun yang lain kalian bisa nutupin dari nilai anamnesa, dari nilai KIE, dari kalian cuma nanya-nanya penunjang, itu bisa nutupin. Walaupun di stasiun satunya kalian salah diagnosa, stasiun 2 kalian lupa terapinya apa, yang penting kalian udah nulis terapi, tapi jangan kosong terapinya. Lupa terapinya apa-apa. Walaupun di setiap stasiun kalian udah kurang apa-apa. Yang penting kalian anamnesa, KIE itu yang cuma kalian ngomong aja. Jadi saran di anamnesa itu tetap harus full semua stasiun. Karena itu sangat gampang, cuma kalian nanya-nanya aja. Urutannya itu ada. Pastinya bisa soalnya bisa dibilang. Mungkin ada yang mau ditanya dari Gadar Infus. Aman ya semua? Jelas? Kan apa saya jelaskan? Kita lanjut ke Gadar NBT. Ini saya sudah pasangkan di Anamnesa berarti ya?
Bisa anamnesa sambil melakukan cuci tangan. Bu, ini tadi harus ngapain ini? Bapaknya apa bu? Biasanya obat apa? Dia punya penyakit apa ini bu? Kayak misalnya diabetes kan? Kita masih dosis diabetes, ada pingsan. Ini apa bu diabetes? Bapaknya biasanya apa? Dia tadi makan apa? Oh iya dia lupa dia minum obat tapi lupa makan. Oh iya, ini benar nih. Obatnya masuk, dia pakai dulu. Itulah. Boleh. Oh ya aku lupa tadi bilang. Boleh. Tapi nggak harus kok kalau udah dipasang monitor. Kan soalnya cuma untuk membantu aja. Perlu ngegenggam itu biar lebih kelihatan. Lebih kelihatan ya. Jadi nggak harus wajib. Yang penting udah dibendung aja. Ya. Oke, kita lanjut ke gawat darurat NGT. Kasus apa aja yang biasanya perlu NGT di masa NGT? Apa aja? Bilis obstruksi bisa, harus mengosongkan isi perut dulu. Apalagi Kasus-kasus di abdomen bisa. Kalau misalnya pasiennya gini anoreksia bisa. Pasien-pasien lanjut usia itu biasanya dia anoreksia, itu biasanya kayak aku kemarin kasusnya pasiennya tua udah nggak mau makan dan susah disuruh makan, jadi harus dilakukan pemasangan NGT karena datang-datang lemes. Tuh. Sama juga pemasangan NGT kayak tadi infus, tetap kalian anamnesa dulu kalau pasiennya sadar. Setelah kalian anamnesa, kalian lakukan pemeriksaan fisik lengkap, waktu itu kalian lakukan pemeriksaan penunjang juga, kalian tanya-tanyain data-datanya, habis itu interpretasi. Kalau emang perlu pemasangan NGT, baru kalian inform konsen untuk lakukan pemasangan NGT. Bapak Ibu permisi, karena Bapak Ibu susah untuk makan atau tidak ada nafsu makan, kami sarankan untuk melakukan pemasangan NGT. Apa pertanyaan NGT? nasogastrik, T-nya apa? nasogastrik yang keras. Ya, saya menyarankan untuk dilakukan pemasangan NGT. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Bapak Ibu silakan berbaring di bed. Kalian minta baring di bed ya. Ingat kalian cuci tangan pas pasiennya berbaring. Posisi bednya agak naik sedikit ya. Anggaplah udah naik. Ntar kalau bednya rata, nggak ada bantal, kalian naikin bednya. Jangan kalian biarin kayak gitu. Pokoknya nanti itu di setting nggak sesuai sama di RS. Jadi kalian nyeting lagi posisi-posisinya. Modelnya kayak bangku, kalian pemeriksaan THT, mata, itu kan posisi dokter di sebelah kanan pasien. Nah, itu kursinya nanti belum tentu posisinya dia pasiennya di sini. Apalagi yang di Bisa aja lurus, bisa aja di sana kursinya jauh. Jadi kalian harus nyeting. bisa aja samping-sampingan ya. Jadi kalian harus nyeting tempatnya SOP-nya, sesuai SOP-nya. Ya, anggap nih bednya udah agak mereng ya. Nah, anggap udah berdiri kayak gitu posisinya, atau enggak kalau ada bantal boleh dibantal. Kalian siapin alat-alatnya. Apa aja alat-alatnya? Apa aja alat-alatnya? NGT, spoon. Spike berapa? Spike 10. Stetoskop, kalau ada stetoskop yang ambil ya, stetoskop. Gel. Ya, ini stetoskop. Lagi? Hah? Apa lagi? Tester. Apa? Kasa. Kasa sebenarnya nggak perlu ya. Apa tester? Apa lagi? Perlu nggak 50 cc? Hah? Perlu nggak sampai 150 cc? Buat apa? Masukin apa? Masukin apa? Masukin makanan. Masukin cairan. Makanan nggak bisa. Cairan. Masukin nutrisi. Nah, kalian udah siapin tester,
Ingat ya, selang EGT tahu ya, jangan disamain sama selang ini kateter. Selang apa ada? Salah ngambil kalian pakai paksa selang kateter masih kayak gitu. Nah, takutnya kalian blank kan lupa. Ingat saya juga kayak gitu. Kalian udah cuci tangan, kalian udah siapin semuanya. Kalian buka. Dokter ini posisinya steril, bilang ya. Dokter ini posisinya steril. Udah kalian siapin. Kalian bilang, Bapak, Ibu, nanti saya akan memasukkan selang melalui hidung. Nanti kalau terasa tidak nyaman, bilang ya, atau ntar saya hentikan. Ya, kalau misalnya ada ingin muntah, bilang. Kalau nggak kelihatan bisa mendekat ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada rasa nggak nyaman, ingin muntah, Bapak Ibu bilang ya, saya akan masukkan selang. Lalu ntar tolong dibantu untuk menelan. Ingat, tolong dibantu untuk menelan. Ya, kalian pakai hand spoon. Gelnya, kalian boleh naruh di tangan, di hand spoonnya, boleh kalian olesin di selangnya. Itu nanti. Ya, kalian ukur dulu. Ingat yang hijau ini di luar, yang hijau ini masuk. Robek. Nah, kalian ukur dulu. Ukur itu Cara ngukurnya gimana? dari yang posisi sini dulu ya. Ukur itu ini bawa ke sini. Nah, anggapan ini nyampe di mana? Usus. Lambung. Ya, di usus. Nyampe di lambung. Itulah anggapan. Ini kalian nanti kasih tanda. Tandanya pakai Plaster. Kalian kasih tanda kayak gitu. Plaster. Udah kalian kasih tanda, baru Masukin. kalian pakai gel. Kalian isi yang school. Kalian isi gel di ujungnya aja. Kayak tadi yang bagian sini tuh lihat ya. Jadi ntar nih ukuran nih anggapan kayak gitu, bawa ke dekat telinga, depan telinga. Ukur sampai masuk ke lambung. Kira-kira aja lambungnya seberapa. Ya. Lalu kalian, Bapak Ibu saya masukkan selang ya. Nanti tolong dibantu untuk menelan. Kalau ada ingin muntah bilang. Pelan-pelan ya. Sambil telan ya Bu, Bapak. Sebentar. Ini anggapan udah masuk ya. Anggapan udah masuk. Ingat tadi kan udah dikasih tanda plaster itu, nah berarti harus sudah nyampe segitu juga. Setelah itu cek, berarti kalian perlu 2 orang kan? Nah, nanti itu biasanya ada orang untuk ngebantuin kalian, kayak pemasangan bidai, kayak tindakan kayak gini, biasanya ada orang. Kalian minta tolong. Kalau kalian nggak minta tolong, dia nggak bakal bantuin. Jadi kalian, Pak, minta tolong untuk dibantu megangin. Kalian boleh minta tolong. Tapi kalau kalian merasa bisa sendiri, silakan. Kalau kalian perlu bantuan, bilang. Ya. Setelah kalian masuk, kalian kan perlu diperiksa apakah udah masuk ke lambung. Caranya gimana? Stetoskop. Stetoskopnya tempel di mana? Tempel di pinggang. Ini dia. Nah, kalian perlu squidnya 10 aja. Gak usah yang itu. Pakai angin tadi. Ya, masukin ke sini. Kalian sambil nyanyi aja nanti. Setelah saya melakukan pemasangan selang, saya akan memeriksa apakah selangnya sudah sampai di lambung atau belum, dokter. Dengan cara saya memasukkan squid 10 cc dan saya akan melakukan inspirasi apakah terdengar suara hembusan angin di lambungnya. Nah, sudah terdengar dokter, berarti selangnya sudah masuk lambung. Nah, selanjutnya saya akan melakukan fiksasi. Fiksasi pertama di mana? Ada berapa kali fiksasi di NBT? Yang pernah masang NBT? 2 apa 3 apa 4? Di mana? 2. Di mana aja? Di hidung sama di pipi ya? Ya, boleh. Mau di pipi dekat telinga boleh. Nah, kalau pemasangan
plester NGT ini baru wajib kupu-kupu, karena kalau kalian pasangnya lurus bakalan cepat lepas. Ambil dari bawahnya, ini akan udah masuk kan, ambil dari bawah, dan yang kanan bawa ke kiri, yang kiri bawa ke kanan. Terus itu sama juga yang masang di pipi, sama kupu-kupu juga dari bawah ambil, yang kanan bawa ke kiri, yang kiri bawa ke kanan. Nah, segitu aja pemasangan GT. Itu setelah kalian melakukan pemasangan, kalian edukasi. Edukasi bapak ibu atau ada kalau misalnya ada keluarga, ini saya sudah melakukan pemasangan NGT. Jadi nanti untuk nutrisinya, makanan maupun minuman semua melalui selangnya ini. Kalian kasih tahu caranya. Jadi di sini saya menyediakan Squid 50 cc. Nanti untuk cairannya, nutrisinya, ibu bapak bisa masukkan ke Squidnya ini. Bisa masukin kayak gini atau enggak disedot, boleh terserah. Nah, nanti bapak masuk ibu sebelum memasukkan cairan atau makanannya, disinfeksi dulu menggunakan kasa steril. Disinfeksi, ya. Baru ibu sama bapak bisa masukkan makanannya melalui selang. Pelan-pelan, jangan bonus. Ya. Pelan-pelan maksudnya jangan bonus. Pelan-pelan. Itu untuk pas rakitnya. Nah, ibu bapak kalau sudah selesai memasukkan makanannya, kalau udah selesai dibersihkan lagi. Nah, cara nutupnya, nih, ini lipat selangnya. Ini posisi bersihin juga ya. Bersihin ini, bersihin selangnya. Yang mana mau dilipat? Masukin. Dah, saya steril lagi. Aman? KIE-nya cukup segitu aja. Nah, sama bapak ibu, ini kalau pemasangan selangnya kalian perlunya berapa lama? Mau seminggu kah? Mau berapa lama? Nah, kalian mau gantinya berapa lama juga? Biasanya sih seminggu ganti 7 hari. Ini dilakukan pemasangannya selama seminggu ya bapak ibu. Kalau nanti sudah bisa makan melalui mulut lagi, akan dilepas. Tapi kalau tidak bisa, saya akan lanjutkan dan menggantinya dengan yang baru. Oke. Aman? Mau diulang atau udah cukup yang gitu? Atau ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Gampangan nih. Ini lebih simpel. Gimana? Ada yang mau nyoba pasang yang gitu? Udah? Udah? Aman sebenarnya? Kesempatan latihan. Kalau enggak, aku lanjut ke kateter. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, aku anggap semuanya paham ya. Semoga benar paham. Kita lanjut ke kateter. Nanti kalau ada apa-apa bisa ditanya di grup ya. Untuk pemasangan kateter kasus apa aja? Kasus apa? Yang mau CBD, yang mau CBD. Kasus apa aja? Yang perlu dilakukan? Apa? Apa? Struktur uretra? Masalah. Struktur uretra kontraindikasi. Hah? Ya? Batu di. Apa lagi? BPA. Nanti diagnosisnya bukan kayak gitu. Bukan BPH. Bukan gitu. Pasien datang dengan keluhan apa? Nggak bisa kencing. Berarti apa? Nggak bisa kencing? Apa? Diagnosis medis nggak bisa kencing apa? Nama lain? Nama medisnya udah kencing. Auri bisa, retensio uri bisa. Jadi itu diagnosisnya. Retensi uri et causa. Retensio uri et causanya apa kalian curiga? BPH. Curiganya batu bang. Saya batu apa? Nefrotiasis kah? Terserah. Yang penting diagnosanya itu dengan keadaan pasien datang, keluhan pasien datang, itu diagnosanya. Bukan yang dari hasil labnya. Kalau yang tindakan.
Oke, sama juga kalau kateter kalian analisa dulu pasiennya. Kalau pasien sadar kalian analisa. Lanjut kalian pemeriksaan fisik. Sama juga PPH ya, pemeriksaan fisiknya tambahan 1. Kemarin banyak yang lupa. Itu adalah apa? Bisa BPH. Perlu wajib pemeriksaan apa? RT. Pemeriksaan fisiknya perlu wajib RT. Rektal terus. Karena banyak yang lupa biasanya. Oke, udah kalian pemeriksaan fisik, kalian penunjang, kalian udah tahu diagnosisnya apa, retensi urin, kalian lakukan long consent. Bapak Ibu, saya akan melakukan pemasangan selang melalui kelaminnya agar mempermudah pengeluaran cairan urinnya. Karena Bapak Ibu kan kesulitan dalam mengeluarkan cairan urin, jadi saya melakukan pemasangan selang untuk membantu. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia dokter? Lalu kalian cuci tangan. Bapak Ibu bisa duduk ke bed. Kalian cuci tangan. Udah kalian cuci tangan. Sama juga kalau udah tindakan tuh selalu persiapkan alatnya dulu. Apa aja yang perlu disiapin? Sangat legal. Mangkok, kum atau ya, kum atau apa? Dukain, ya boleh. Ya, bagus ini dukainnya. Dilukainnya apa nih? Dilukain kayak gini, injeksi apa? Dilukain spray apa? Dilukain gel? Nanti bilang aja. Kalau misalnya kalian terbiasa di RS, saya biasanya dilukainnya udah kecampur di gel, atau nggak bilang aja. Di sini saya menggunakan gel yang sudah tercampur dilukain. Tinggal bilang kayak gitu. Ya. Tinggal bilang, saya menggunakan gel yang sudah tercampur dilukain. Apalagi? Yang perlu disiapin? Steril. Rubet. Tester. Kones. Spek berapa? 50 aja. Nah, apa lagi? Povidone iodine aja 5 Adin. Apa lagi? Udah, lengkap. Udah, yang pertama kalian lakukan pemasangan untuk steril. Kalau umumnya kan di RS nggak pernah pakai duk steril, masih ada pemasangan. Tapi kalau di OSCE wajib pakai duk steril. Ya, di RS nggak pernah pakai duk steril. Udah kalian udah bersih ya, udah masang duk steril, udah pakai hand spoon, dan buka alat-alatnya. Udah kalian buka alat-alatnya, kalian ingat edukasi lagi. Bapak Ibu, saya nanti akan memasukkan selang. Mungkin terasa sedikit tidak nyaman, ditahan ya. Kayak gitu. Udah pakai hand spoon, ini udah siapin. Oh ya, nanti kalau misalnya ini kan kayak gini susah bukanya. Kalau ada alat yang udah bekas kepake, pakai itu aja, nggak apa-apa. Saya ada plester mata bekas kepake, pakai itu aja lagi, biar kalian nggak ribet. Ini udah kebuka ada, pakai aja lagi. Tinggal bilang ini kondisinya steril, baru. Harus tetap disclaimer. Karena ini kan lumayan, waktu ini susah buka, apalagi nanti kalau pakai handscreen. Nah. Bilang, dokter ini gelnya sudah tercampur dengan lidokain. Kalian disinfeksi dulu. Ingat ada pincet. Klaim atau Pincet boleh. Pasar tadi upaya kalian di pasar. Povidone iodine kan udah di ya. Bisa di kasar.
sama juga sirkuler Dari dalam. dari gland venous keluar semuanya sampai ke skrotum. Ini dibuang di tong sampah. Ntar ada kok tong sampah. Harus beneran kalian buang ke sana. Jangan kalian taruh dulu di sini. Harus dibuang ke tong sampah. Nanti disediain tong sampah, kalian buang sana. Yang depan udah ada tong sampah, buang. Kan udah disinfeksi, ambil selang. Selang gel tadi udah. Bapak Ibu, saya akan masukkan selang. Mungkin terasa sedikit tidak nyaman. Ditahan ya. Saya udah kurang. Nah, kalau masang urobek dulu, posisi masang dulu, susah ntar buka. Ya, jadi jangan pasang urobeknya dulu. Gak apa-apa, ntar dijepit aja, biar nggak keluar. Karena kalau kalian udah masang ini, kalian pasang urobek duluan, belum dilepas di steril, susah ntar. Betul. Ya. Ini kan nanti manekinnya kayak gini disiapinnya. Ini susah masuk, nggak bisa masuk malah. Anggapan aja nanti ini. Ya, selang kateternya sudah masuk. Dah. Baru kalian lakuin apa? Kalian cuci pakai apa? Pakai Aquades. Pakai Aquades. Jadi kalian tadi siapin itu juga sekalian ambil Aquadesnya. Ambil beneran ya? Nah, maksudnya udah kalian ambil. Udah kalian ambil. Ini dicopot kayak gitu. Ntar masangnya jangan pakai dua tangan, pakai satu tangan terus. Saya akan melakukan penguncian dengan memasukkan Aquades. Berapa cc kalian masukin Aquades? Ke selang yang ini, yang ada merahnya. Yang kecil. Ya, jangan yang kuning, yang ada merahnya. Udah, kita masukin. Nah, ini kan udah kembung nih, kembung. Nah, kalian masukin, cabut dia. Nah, setelah kalian cabut ini, kalian tarik dulu. Ini tarik, selangnya ditarik. Dikunci apa enggak? Sampai dia udah nggak bisa ketarik lagi. Ingat nih sambil dipegang ya, udah sambil dikunci karena itu kan udah masuk urinnya ke sini. Baru kalian lepas nih. Oke. Kalau tadi kalian masang urobek, nggak bisa kalian lepas gitu. Kalau di RS kan nggak pakai duk, makanya bisa kalian langsung masang urobek. Boleh, pakai klem boleh. Kayak klaim ini aja. Boleh kalau ada klem pakai klem. Ya. Kalau misalnya kalian ada klem di sana, kalian boleh juga pakai klem. Baru kalian pasang urobek. Ini taruh di bawah. Ingat posisinya ini, pastiin dulu udah kunci apa belum. Lebar. Selalu pastiin udah kunci apa belum. Coba kalian pasang. Udah, kalian lepas kan? Sudah ngalir dokter. Baru kalian fiksasi. Kalian udah nyiapin tester tadi. Fiksasinya di mana aja? Di mana aja fiksasi? Di osteum perlu fiksasi apa enggak? Ya, fiksasinya di inguinal aja cukup. Karena dia udah kekunci kan, fiksasinya di inguinal di sini. Jadi ntar selangnya ke bawah sini. Kayak gitu. Udah selesai kalian fiksasi, dan kalian tetap lagi lanjutin edukasi. Edukasinya Bapak Ibu, saya sudah selesai melakukan pemasangan selang kencing. Jangan bilang kateter, selang kencing. Nanti Bapak Ibu akan kencing tidak akan terasa, udah langsung ke kantong ini. Untuk kantong ini nanti bisa penuh. Sebelum penuh sebaiknya disiapkan wadah, entah itu botol atau ntar ada kayak kayak teko emang tempat urin itu apa namanya? Sport. Nah itu kalian bilang disiapin itu, nanti kalau sebelum penuh ditampung di sana baru dibuang. Jangan pasiennya sambil bawa yang penuh itu disuruh ke kamar mandi buang. Dan jadi nanti ditampung baru dibuang. Nah dari urin ini juga kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang. Nanti bisa diambil dari urin yang di kantong ini untuk dilakukan pemeriksaan lab. Nah saya melakukan pemasangan
kateter ini selang kencing ini selama berapa lama kalian mau makainya, berapa lama kalian mau bilang. Maksimal tuh 2 minggu, maksimal 2 minggu. Jadi kalau udah maksimal itu dipasang 2 minggu ya Bapak, setelah itu harus dilepas lagi. Tapi kalau misalnya masih gejalanya sulit kencing, baru akan dilakukan pemasangan ulang. Ya, selesai. Itu pemasangan kateter. Ada yang mau ditanya? Ada yang kurang jelas? Bisa ditanya. Kalau mau bertanya sekarang bisa tanya Susen. Gimana? Ada yang mau nyoba? Coba buka. Ya. Gimana? Oh enggak, tetap pemeriksaan fisiknya itu langsung coba. Tindakan paling belakang. Tindakan itu terakhir. Coba tanya. Jadi ya kan? Beda. Ada yang mau nyoba? Di sayap kiri, di sayap kanan. Ada yang mau nyoba? Wih, anak Darjo masa nggak pernah? Gimana? Ya, masalah. Hah? Udah sering? Aman? Aman semuanya? Aman nggak ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau diulang? Karena jamnya juga pas. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau diulang mungkin? Dari awal sampai akhir. Oke, coba kita review ya, kita recall. Pertama kalian masuk baca soal dulu, baca skenario di depan, itu 1 menit. Belnya itu 1 menit. Jadi kalian baca skenario, kalian udah bisa nentuin diagnosa dari skenario itu. Pasti bisa kalau kalian belajar segitu. Karena itu bukan gampang ya, terlihat jelas kata kunci. Cluenya jelas. Cluenya jelas semua di skenario. Terus ntar ada soal setelah skenario, itu ada soalnya kalian lakukan anamnesa, lakukan pemeriksaan fisik, lakukan ada soalnya kalian harus apa aja. Jangan lupa baca soal. Karena yang cukup kalian lakuin itu apa yang tertera di soal aja. Kalau tidak tertera di soal, nggak usah kalian lakukan. Kalau tidak ada tertera buatkan resep, nggak usah kalian bikin resep. Kalau tidak tertera KII, nggak usah kalian KII. Jadi apa yang ada di soal itu aja yang dilakukan. Jangan panik karena soal itu ntar ditempel juga di meja kalian pas di dalam, bukan cuma di luar aja. Ya, itu kalian masuk perkenalan diri. Pertama ngasih name tag dulu ke dokter penguji. Dokter, saya ujian hari ini. Izin untuk memulai pemeriksaan dokter. Setelah itu kalian duduk. Ada kursi kandidat. Kalian duduk di kursi kandidat, jangan duduk di kursi pasien. Ada tulisannya kok, tulisan kursi dokter atau kursi kandidat. Kalian duduk sana. Perkenalan diri. Jangan lupa senyum. Karena itu nilai profesionalnya, perkenalan diri, habis itu senyum. Baru kalian lakukan anamnesa. Anamnesanya apa aja tadi? Yang pertama? Identitas pasien. Identitas pasien. Itu wajib kalian tanya. Lanjut ke RPS, keluhan utama ya, keluhan utama. Lanjut ke RPS. RPS ada 7 poin, apa aja? Lokasi, konsep, kualitas, memperberat, memperingan, keluhan penyerta. 7 poin itu wajib. Tapi tidak semua di keluhan pasien itu ada 7 poin. Tapi kalian wajib tanya aja. Dan setelah itu apa lagi? Selain tes, penyakit dahulu, penyakit keluarga, sama tuh pertanyaannya. Apa yang ditanya? Pernah sakit? Ya, pernah sakit serupa apa tidak? Pernah Ada diabetes segala macam, hipertensi, asma, dan itu pernah dirawat inap apa enggak? Terus lanjut ke Lihat pengobatan. riwayat sosial pengobatan apa aja? Ada obat. Obat apa aja? Sudah berobat ke dokter apa belum? Ada alergi obat atau tidak? Riwayat merokok, minum alkohol, sama di keluarga atau lingkungan sekitar ada yang kita paham. Nah, oh iya, sama satu lagi,
kan di sosial kalian nanya pernah merokok atau tidak, minum alkohol atau tidak. Nah nanti di KIP jangan lupa itu. Kurangi ya rokoknya. Kalau bisa dihindari atau dikurangi, atau kalau bisa dihindari lagi rokok atau minuman alkohol. Biar nggak rugi kalian nanya di riwayat sosialnya. Di KIP kalian harus sebutin itu. Ya. Habis itu udah lanjut ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kalian cuci tangan dulu baru pemeriksaan tingkat itu. Jadi kalau misalnya dokternya udah bilang, dokter saya mau memeriksa kepala, inspeksi apakah ada benjolan dalam batas normal, berarti udah kepala full, nggak ada kelainan. Lanjut ke leher dalam batas normal, lanjut langsung ke toraks. Kalian apakah simetris atau tidak dalam batas normal, lanjut langsung ke abdomen. Kalau udah dibilang dalam batas normal, berarti normal semuanya. Semuanya normal. Misalnya di kepala kalian periksa dibilang dalam batas normal berarti kepala semua. Leher normal semua. Di situ kalian bakalan hemat waktu karena dokter di sini baik-baik, jadi langsung dikasih tahu kayak gitu. Oh ya, sama TTP duluan ya. Ingat TTP apa yang pertama kali lakuin? Suhu dulu. Ingat suhu dipasang terlebih dahulu. Terus tuh tensi. Ingat dipasang tensinya sama dipencet. Dan terus tuh RR harus kayak gimana? Harus jam. Jadi ntar kalian harus perhatiin di sekeliling ruangan di mana ada jamnya. Misalnya di sana jam, kalian harus RR sampai lihat jam. RR-nya berapa dokter? Nadi juga harus sambil lihat jam. Nadinya berapa dokter? Kalau jantung nadinya apa yang ditanya? Kuat angkat. Reguler, kuat angkat atau tidak? Irregular itu penting ya ditanya ya. Soalnya kemarin aku di stase jantung tuh teman-teman yang lain lupa nanya dia reguler atau enggak. Itu kasusnya itu kalau nggak salah atriofibrilasi. Gambarnya memang susah, memang gambar itu nggak jelas ini reguler atau irregular. Tapi udah dikasih tahu pas kalian nanya nadinya reguler atau irregular, dokter irregular. Jadi tetap kayak aku bilang tadi, Di sana di skenario kalian udah harus nentuin kira-kira ini stasiun apa sih? Pertanyaanku harus kemana kan? Nggak semua stasiun kalian tanyain nadinya reguler. Kalau udah kalian jantung, oh ini jantung, ini harus lengkap banget di jantung. Ya tadi toraksnya harus meriksa batas jantung, tentuin ada drill apa enggak, itu skor di setraba apa enggak, terlihat apa enggak. kalau misalkan dia itu di stasiun jantung, pemeriksaan paru itu bisa aja kalian skip apa? Jantung khusus jantung, kayak misalkan di paru Dan cuman penanganan. Boleh. JVP boleh di Tahu kan cara pemeriksaan JVP? Ada yang nggak tahu? Pak, susah. Jadi ntar pasien suruh baring. Kalian meriksa dari sini ya, dari kanan, leher bagian kanan. Suruh pasiennya noleh, siapin penggaris dua. Tapi jarang biasanya nggak ada penggaris kok, nggak disiapin penggaris. langsung aja nanya. Aku kemarin langsung nanya dikasih tahu. Kalau misalnya ada, tapi biasanya aku semua stasiun tak lewatin nggak ada yang disediain penggaris. Jadi kalian tinggal misi merahin kepalanya ya. Dokter saya akan melakukan pengukuran JVP, nggak ada penggaris, bilang aja langsung. Apakah JVP-nya meningkat dokter? Langsung dia bilang. Karena nggak pernah ada disediain penggaris. Jadi aman kok di mereka gitu. Ngomong aja. Yang Saya penting akan kalian bilang, memeriksa ngomong JVP menggunakan 2 penggaris. Satu penggaris saya tempelkan di lehernya, satu penggaris di dada. Untuk JVP-nya berapa dokter? Gitu langsung. Tinggal tanya. Ada lagi mungkin? Itu dari pemeriksaan fisik udah, penunjang. Ingat pemeriksaan penunjang, kalian tanyain semua lab-labnya. Jangan cuma satu aja. DL tanyain, UL tanya, foto toraks kalau kalian curiga tanyain juga. Kultur kalau mau. Kultur boleh, CT scan, MRI, PCR boleh. semua. Karena situ lumayan poinnya. Di soal itu tidak tertera kalian disuruh berapa pemeriksaan penunjang, tapi di ketentuan dokter di pengujinya bila kandidat menyebutkan 2 penunjang nilainya segini, kandidat menyebutkan 3 penunjang nilainya segini. Tapi di soal kalian itu ada. Jadi saranku tanyain semua labnya, harus itu belajar interpretasiin yang patologisnya aja. Kalau yang fisiologisnya nggak usah. Patologis. Terus itu terakhir ke
Diagnosis itu kalian seperti diagnosis sama diagnosis banding. Wajib diagnosis banding. Harus ada diagnosis banding. Terserah kalian sebutin aja. Yang penting kalian udah nyebutin diagnosis itu udah ada nilainya. Kalau kalian nggak nyebutin itu 0. Kalau kalian nyebutin walaupun itu salah itu 1 pun. Jadi saranku sebutin aja. Yang ya jangan yang terlalu jauh. Diagnosisnya Sama maksudnya diagnosis singkatan itu jangan disingkat ya. harus ditulis. Harus ditulis kayak BPH itu apa. Itu untuk diagnosis sama diagnosis banding. Kalau terapi ada beberapa yang minta ditulis resep, ada yang enggak. Jadi kalian harus baca soal lagi. Kalau misalnya buatkan resep, kalian buatin. Tapi kalau enggak usah. Tapi saran semua stasiun kalian buat resep. Sekalian kalian KIE itu kan kalian kasih tahu obatnya apa, kayak gimana harus ngelakuin tindak apa, lifestyle kayak gimana. Itu kalian sambil nulis resep aja. Biasain sekarang latih KIE sambil kalian nulis resep. Biar enggak kalian habis KIE kalian bengong diam tulis resep kayak gitu. Ngobrol aja sama Sambil kalian nulis pasien. resep. Dan itu aja untuk basic. Ada mungkin yang mau ditanya? Aman semua sejauh ini? Aman ya? Aku harap semuanya lancar. Terus kapan mau ketemu lagi? Besok atau besok? Besok mau jam berapa? Besok jam berapa ada kakati nggak? Besok kira-kira ada KTP. Nggak ada ya?